Hai guys, kembali lagi nih bersama Livasida. Livasida. Jangan lupa untuk di subscribe dan dinyalain loncengnya. Kaget banget sumpah waktu lihat di aula, ternyata itu bukan manusia tapi pocong, kuntilanak, genderuwo, dan masih banyak hal yang menyeramkan, Mbak. So ya guys, hari ini Liva bakal ngebahas cerita-cerita horor tentang kisah nyata yang dialami oleh Melati. Langsung aja menuju ke ceritanya. Cerita ini berjudul Andong dan Ditarik Makhluk Halus. Jadi kisah ini itu dimulai dari si Melati itu. Di umur 13 tahun, Melati ini yang asalnya dari kota ingin pindah di kota kelahirannya dia di salah satu kabupaten di Jawa Timur. Jadi Melati ini minta ke orang tuanya, "Bu, ya Melati pindah dong ke desa sekolahnya." Oke, orang tua menuruti apa yang dimau oleh Melati. Pindahlah ke kampung halaman dari Melati. Melati yang anaknya humble, supel, dan super baik. Dia beranggapan bakal mendapatkan respon baik dari teman-teman barunya. Ternyata salah besar guys. Melati diperlakukan tidak baik, dibully secara fisik dan mentalnya. Ini bukan hal yang diharapkan oleh Melati. Jadi ketika Melati berharap semua teman itu bisa care dengan kedatangan dia, bisa menyambut dia dengan baik, malah mendapatkan hal yang tidak diinginkan oleh Melati. Jadi Melati ini dibully habis-habisan, fisik maupun mentalnya. Dan yang membuat cerita ini seram adalah setiap malam Melati itu mengalami hal-hal aneh. Jadi after beberapa minggu setelah Melati pindah dari Surabaya ke kampung halamannya, Melati itu setiap malam mimpi hal-hal yang aneh. Itu menurut Melati mimpi, tapi kenyataannya adalah ketika dia bangun tiba-tiba dia udah ada di depan pintu gitu aja guys. Jadi kayak Melati menjelaskan ke Liva itu mimpi atau enggaknya Melati juga kurang paham. Nah, setiap malam Melati selalu diganggu dengan hal-hal yang seperti itu. Jadi Melati itu suatu ketika itu tidur. Ketika dia tidur, dia tuh ngerasa bangun karena ada yang mengetuk pintu rumahnya dia. Tapi anehnya, nenek dan kakek Melati yang juga tinggal di dalam rumah tersebut itu tidak mendengarkan suara ketukan itu tadi. Tapi Melati ya mungkin berpikirnya mereka terlelap tidur, akhirnya Melati membuka pintu rumahnya. Nah ketika membuka pintu rumahnya itu nggak ada siapa-siapa, tapi Melati itu kayak ditarik gitu loh guys, kayak diseret tapi nggak ada wujudnya. Nah Melati diseret atau ditarik itu sampai ke ujung kampung. Jadi kayak di kampungnya dia itu ada gang lagi yang menuju ke arah yang dimaksud oleh Melati. Jadi kayak ujung dari kampung itulah. Nah di situ itu ada sawah yang memang biasanya Melati lihat. Jadi memang di situ itu kayak realnya itu memang seperti itu. Melati beranggapan ini nyata karena apa yang dia lihat kayak rumah tetangga, terus warna rumahnya itu tuh sama persis letaknya sesuai kehidupan nyatanya dia. Jadi ini beranggapan bahwa ini tuh adalah nyata. Akhirnya dari situ itu Melati mau balik karena Melati itu mendengarkan suara-suara kayak burung gagak, tapi bukan burung gagak. Jadi dia juga menjelaskan ke Liva seperti itu ya. Jadi Liva nyampainya juga seperti ini. Dan dia itu melihat keadaan sekelilingnya, dia itu mendengarkan suara-suara kayak teriakan gitu yang manggil-manggil namanya dia, tapi kayak jauh banget. So akhirnya Melati itu memutuskan untuk berlari menuju ke rumahnya. Tapi kayak Melati ini lari di tempat atau memang itu jauh banget, jadi kayak nggak nyampe-nyampe. Padahal rumah tetangga yang dimaksud sama Melati sama rumahnya dia itu jaraknya nggak terlalu jauh kalau kita lari. Nah akhirnya Melati itu memutuskan untuk ya bodo amat, pokoknya lari aja lari aja. Akhirnya Melati itu lari lari lari, akhirnya dia sampai
di depan rumahnya dia. Di depan rumahnya dia diketuk-ketuk, nggak ada yang bukain. Tiba-tiba Melati terbangun, dia sudah ada di balik pintu. Jadi udah di dalam rumah gitu loh si Melatinya. Akhirnya dia bangun dan kayak, bener gak sih, kayak Melati memutuskan untuk dia itu tidur lagi, pindah ke kamarnya dia, karena dia beranggapan kayak sleeping walker gitu loh. Akhirnya dia tidur lagi lah, balik ke kamar. Keesokan harinya sudah mulai normal lagi, dengan keadaan selalu dapat bullying fisik maupun mental. Itu kayak membuat pressernya dia dan tubuhnya dia itu semakin kayak stres gitu loh. Nah, berganti malam, setiap hari dia hampir mengalami kejadian yang seperti itu guys. Jadi kayak Mbak Melati ini bingung gitu, apa sih yang dialami dia, ada apa sih di tempat itu. Jadi kayak belum menemukan jawaban, dan Mbak Melati nggak tahu itu nyata atau hanya sleeping walker. Oke. Di suatu malam, Mbak Melati itu juga terbangun seperti malam-malam biasanya, atau mimpi seperti malam-malam biasanya. Tapi kali ini tuh ada yang beda guys. Jadi bedanya adalah ada andong yang jalan di depan rumahnya dia, dan Mbak Melati ini kayak mau keluar kayak enggak gitu loh. Akhirnya ketika andong itu sudah lewat, baru Mbak Melati ini keluar dari rumahnya dia, dan andong itu berhenti di tempat yang biasanya Mbak Melati itu ditarik guys. Ketika Mbak Melati mau ditarik, kayak mau ditarik lagi, Mbak Melati baca ayat kursi, dan akhirnya Mbak Melati lagi-lagi bangun di tempat biasanya dan kembali tidur. Nah, dari saat itu kejadian-kejadian aneh seperti itu selalu muncul di malam-malamnya. Jadi kayak Mbak Melati itu nggak mendetailkan gitu kejadian apa setiap harinya, karena terlalu banyak, kata dia, terlalu banyak kejadian-kejadian aneh yang menurut dia itu kayak ini bukan sekedar mimpi. Jadi yang diceritain Mbak Melati ini hanya poin dan beberapa cerita yang menurut dia itu kayak ini benar-benar aneh. Nah, ketika Mbak Melati udah kelas 3 SMP, dia memutuskan untuk mengikuti kata-kata orang tuanya, yaitu pindah ke Surabaya lagi. Semuanya baik-baik aja guys, dan pada saat itu Mbak Melati juga mengikuti semua ekstrakurikuler yang ada di sekolahnya dia. Jadi kayak dia itu fokusnya ke bakatnya dia, fokusnya ke kesibukannya dia. Jadi kayak mungkin gak ada waktu untuk mengurusi atau mengingat mimpi-mimpi yang pernah dialami sama Mbak Melati. Ketika Mbak Melati itu berumur 16 tahun, disitulah puncak dari masalah-masalah yang kemarin Mbak Melati dapatkan. Jadi Mbak Melati itu kan ikut ekstrakurikuler futsal gitu kan di sekolahnya. Jadi waktu itu lagi break azan maghrib guys, dan teman-teman yang lain tuh lagi sholat dan coachnya juga lagi sholat. Nah, untuk si Mbak Melati ini karena lagi berhalangan, jadi dia itu nggak ikut sholat gitu loh. Terus ada salah satu teman Kristianinya dia itu yang lagi nemenin dia di situ. Jadi posisinya Mbak Melati itu lagi duduk di bawah pohon beringin yang gede banget. Nah, tiba-tiba ketika Mbak Melati menoleh, sudah tidak ada orang sama sekali, bahkan temennya tadi itu juga nggak ada guys. Dan dia itu lari-lari cari temen-temennya dan lari ke ujung yang ada lampu. Jadi kayak di tempat basketnya itu, tiang basket sebelahnya itu kayak ada lampu tiang gitu. Nah, Mbak Melati ini teriak-teriak cari semua teman-temannya, itu nggak ada. Sedangkan pada saat itu ngerasa kayak udah malam banget dan kabutnya itu banyak banget guys. Jadi kayak pandangan Mbak Melati itu nggak sebening kalau nggak ada kabut gitu kan. Terus akhirnya Mbak Melati itu memutuskan untuk naik ke aula. Nah, ketika di aula tidak ada seorang pun, padahal biasanya itu teman-teman itu sehabis sholat langsung ke aula, karena posisi musolanya itu dekat sama aula. Nah, di situ nggak ada orang sama sekali, dan Mbak Melati ini menuju ke musola samping aula itu tadi, dan di situ juga tidak ada orang sama sekali. Akhirnya Mbak Melati memanggil nama coachnya dan teriak-teriak nama temannya satu persatu, dan tidak ada jawaban sama sekali. Ketika itu Mbak Melati mau turun dari aula itu, jadi kayak ada tangga gitu, dia mau turun dan ada yang manggil. Nah, ketika ada yang memanggil Mbak Melati langsung menoleh dong. Dan kalian tahu apa yang dia lihat sama Mbak Melati guys? Sosok besar hitam dan menjijikan menurut Mbak Melati. Jadi kayak dia antara shock sama antara shock, antara takut dan gak bisa bergerak. Jadi kayak stuck
stuck di tempat. Akhirnya ketika Mbak Melati itu mau lari, malah banyak banget kayak makhluk-makhluk yang ada di situ itu datang. Jadi kayak katanya Mbak Melati ada yang pocong, ada yang pokoknya itu bentuknya menjijikkan sekali, dan ada yang bahkan kepalanya itu jatuh di lantai. Aduh, I don't know why, kenapa ada setan yang wujudnya kayak gitu. Ya pokoknya gitulah. Terus ketika Mbak Melati masih stuck, dia banyak sekali yang mau mendatangi dia. Akhirnya Mbak Melati menguatkan diri untuk dia lari, guys. Lari terbirit-birit sampai jatuh dari tangga. Dan ketika Mbak Melati ini sudah bangun, tiba-tiba Mbak Melati udah ada di bawah pohon beringin itu, dan di sekelilingnya ini teman-teman dan coachnya tadi itu membacakan surat ayat kursi. Berarti dari tadi Mbak Melati kesurupan. Yes, benar banget. Mbak Melati dari tadi ternyata itu nggak keliling-keliling, melainkan hanya di tempat teriak-teriak, dan ternyata dia itu kayak rohnya itu keluar gitu loh. Oke. Dari situ Mbak Melati nggak percaya dengan apa yang dikatakan sama teman-temannya, bahwasanya dia kesurupan dan lain sebagainya. Yang dia percaya adalah yang dia lihat dari tadi di aula, sampai akhirnya Mbak Melati itu jatuh. Pada saat itu Mbak Melati nggak cerita ke siapa-siapa, tapi karena coachnya tanya keadaannya, akhirnya dia cerita ke coachnya apa yang dia alamin sama Mbak Melati tadi. Dan benar coachnya bilang, sampean iku ono bibite, jadi kamu itu ada bibitnya. Jadi dari situ itu Mbak Melati kayak, masa sih? Akhirnya dia bercerita tentang masa lalunya yang waktu sekolah di kampung halamannya itu. Setelah itu Mbak Melati pulang dan berusaha tidak memikirkan apa yang dia alami tadi di sekolahnya, dan berusaha tidak menceritakan ke orang tuanya karena takut orang tuanya itu khawatir gitu kan. Tapi di suatu ketika Mbak Melati itu tiba-tiba dikelilingin sama satu kampung, dan udah baca-baca ayat kursi gitu. Entah apa yang dilakukan Mbak Melati pada saat itu, Mbak Melati nggak ngerti. Orang-orang sudah menangis dan hampir satu kampung itu ada di rumahnya Mbak Melati. Karena Mbak Melati itu menanyakan keadaannya ke ibunya, kenapa kok banyak orang, dan ini siapa aja, kenapa mukanya babak belur. Setelah semua orang sudah pulang, ibu Mbak Melati ini baru menjelaskan kejadian yang tadi dialami oleh Mbak Melati. Jadi Mbak Melati itu gulung-gulung kayak kera, tetangganya dicakar-cakar, mukanya itu ada yang kayak lebam-lebam dipukulin sama Mbak Melati, dan dibacakan ayat kursi itu sama kayak kiai setempat gitu loh. Jadi Mbak Melati itu ditolong sama orang-orang di kampungnya untuk baca ayat kursi bareng-bareng, dan dipimpin sama pak kiainya itu tadi. Nah, suatu ketika orang tuanya ini kayak berusaha mencari kiai, berusaha mencari pertolongan ruqyah dan lain sebagainya. Akhirnya keluarga Mbak Melati ini menemukan orang yang bisa memberikan arahan, bukan menyembuhkan tapi memberikan arahan ke Mbak Melati. Jadi Mbak Melati ini dibawa ke sana, dan akhirnya diganti namalah menjadi Mawar, dan di situ kayak dituntun gitu untuk harus bagaimana dan harus bagaimana. Nah, saat itulah Mbak Melati sudah bisa mengontrol diri ketika Mbak Melati melihat hal-hal yang seperti itu, dan bisa mengontrol diri untuk menahan mereka masuk ke dalam tubuhnya Mbak Mawar, guys. Dan ya, itu tadi cerita yang udah Liva ceritakan dari kisahnya Mbak Melati atau Mbak Mawar ini. So guys, itu tadi cerita kisah nyata yang dialami Mbak Melati atau Mbak Mawar ini. Buat teman-teman, thank you banget udah tontonin video Liva dari awal sampai akhir. Semoga video ini tuh bisa menghibur di malam Jumat kalian, guys. Dan untuk Mbak Mawar atau Mbak Melati ini, thank you juga untuk ceritanya sudah mau berbagi ke Liva dan teman-teman atau penonton yang lain. Thank you banget ya Mbak Mawar. Untuk teman-teman yang udah tontonin video Liva hari ini, mungkin nanti Liva bakal ceritain kisah-kisah horor kalian, langsung aja direct message atau email. Semoga malam Jumat kalian terhibur dengan baik, oke? Jangan lupa untuk di-subscribe bagi yang belum subscribe, dan jangan lupa untuk di-share ya guys. See you, bye, happy watching.